Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa,
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur di pagi hari ini kami boleh ada itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, agar kami boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Maka berikan kami hati, telinga seorang murid untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Saya bacakan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan, saya berikan judul yaitu melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai melayani bukan lagi suatu hal yang baru kita dengar. Bahkan kita pun sudah ada di dalamnya, kita sudah melayani. Akan tetapi di sini melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya adalah dua hal yang sama, yaitu sama-sama melayani. Akan tetapi melayani Tuhan adalah kita melayani pribadinya Tuhan, yaitu dengan apa? Meluangkan waktu khusus untuk Tuhan, memberikan kita mau hati dan pikiran kita mau terfokus kepada Tuhan. Itu meluangkan waktu berarti kita meluangkan waktu khusus untuk Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Yaitu yang pertama yang pertama berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti kita sedang meluangkan waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Kan tetapi melayani pekerjaannya yaitu salah satunya kita melayani di gereja dengan WL, singers, memainkan musik, bahkan multimedia. Banyak hal yang sudah kita kerjakan untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Tapi saya katakan tadi untuk melayani Tuhan yaitu kita sedang melayani pribadinya Tuhan. Dengan berdoa kepada Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Atau meluangkan waktu khusus untuk Tuhan. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, berarti meluangkan waktu itu kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Kita membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Coba kita buka dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 39. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Puji Tuhan, yang saya mau bahas di sini adalah Maria. Bagaimana di sini di ayat 39 katakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Berarti di sini Maria sedang meluangkan waktunya, sedang memberikan waktunya khusus untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini mendengarkan perkataannya, mendengarkan suara Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan, berdoa. Dengan kita saat ini, kita mau duduk di kaki Tuhan. Dengan kita berdoa, kita mau dengarkan suara Tuhan. Kita mau berbicara dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Karena apa? Kita sedang melayani pribadinya Tuhan. Untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya, kita harus seimbang, Bapak Saudara yang berkati Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak seimbang, maka akan terjadi ketimpangan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya, kita harus bisa seimbang. Ketika kita dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, berarti kita terlebih dahulu mau melayani pribadinya Tuhan. Ketika kita mungkin dipercayakan untuk pimpin pujian WL, kita mau terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita mau lebih meluangkan waktu kita dulu kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita dipercayakan untuk pekerjaannya Tuhan, terlebih saya katakan tadi, kita mau meluangkan waktu khusus dulu bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa, ketika kita sudah orang lain diberkati, maka ketika kita sudah meluangkan waktu, hati Tuhan pun disenangkan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Karena tidak mungkin kita hanya melayani pekerjaannya Tuhan, kita terus melayani pekerjaannya Tuhan, tapi kita tidak meluangkan waktu untuk melayani pribadinya Tuhan. Bagaimana kita mau memberkati orang lain kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu? Bapak Saudara yang berkati Tuhan, untuk itu saya katakan melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya kita harus seimbang. Karena ketika orang lain sudah diberkati lewat pekerjaan kita, untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita, kita melayani pekerjaannya Tuhan, kita pun mau hati Tuhan disenangkan lewat apa? Kita sudah melayani terlebih dahulu pribadinya Tuhan. Puji Tuhan, bahkan kalau kita baca di ayatnya yang ke 40, masih dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, ini sama dengan kita selalu melayani pekerjaannya Tuhan, tanpa kita tidak melayani pribadinya Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ketika kita dipercayakan untuk melayani pekerjaannya Tuhan, terlebih dahulu kita mau melayani pribadinya Tuhan. Amin. Karena saya katakan tadi, kalau kita hanya melayani pekerjaannya Tuhan tanpa kita melayani pribadinya Tuhan, itu akan timpang. Bagaimana saya katakan, bagaimana orang lain akan diberkati kalau kita tidak terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, mari kita mau terlebih dahulu melayani pribadinya Tuhan. Sebelum kita melayani pekerjaannya Tuhan, kita mau terlebih dahulu melayani pribadinya Tuhan. Karena apa? Ketika semuanya sama, ketika kita sudah melayani pribadinya Tuhan, melayani pekerjaannya Tuhan, itu seimbang, maka akan ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ketika orang lain diberkati, maka hati Tuhan pun akan disenangkan. Lewat apa? Lewat kita sudah melayani pribadinya Tuhan, dan kita memberikan diri kita untuk melayani pekerjaannya Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama terlebih dahulu memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Meluangkan waktu, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita benar-benar untuk melayani pribadinya Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami mau terlebih dahulu melayani pribadi Tuhan, meluangkan waktu khusus, memfokuskan hati dan pikiran kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ajar kami terus untuk belajar melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Makasih Bapa yang baik, sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya biarlah hari menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.